Jadi mulai ya, Pak Joko. Ya, silakan, silakan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sekuntum bunga diikat supaya tidak rapuh. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita berjumpa kembali dalam kegiatan press release APBN periode Oktober 2025. Namun sebelumnya, perkenankan kami menyapa kepada Bapak Ibu Kepala Satuan Kerja yang saya hormati dan juga kepada Bapak Kepala Bapeda Kota ataupun Kabupaten Madiun, Ngawi dan Magetan atau yang mewakili yang saya hormati dan juga kepada Bapak dan Ibu Satuan Kerja wilayah KPPN Madiun yang saya hormati dan Alhamdulillah yang terhormat juga kepada Bapak Joko Mariono selaku Kepala KPPN Madiun yang telah hadir dan sekaligus menjadi narasumber pada kesempatan press release kali ini. Bapak Ibu, Alhamdulillah sebelumnya marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini dapat memberikan kemanfaatan dan menginspirasi dan memberikan semangat bagi kita untuk berkarya lebih baik lagi. Baik, untuk menyingkat waktu kepada Pak Joko Mariono untuk penyampaian ataupun paparan press release belanja APBN periode Oktober 2025 untuk waktu dan tempat disediakan. Silakan Pak Joko. Baik, terima kasih Pak Haji atas waktunya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, para kuasa pengguna anggaran, satuan kerja, lingkup KPPN Madiun, atau yang mewakili yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Bapak Ibu, para kepala BPKAD, pemerintah daerah, kota, wilayah kerja KPPN Madiun, atau yang mewakili. Yang kami hormati juga Bapak Ibu, para kepala Bapeda, pemerintah daerah, kota, lingkup KPPN Madiun atau yang mewakili, dan yang saya banggakan, teman-teman pejabat dan pegawai KPPN Madiun. Pertama-tama tidak lupa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita semuanya masih diberikan karunia sehat sehingga Bapak Ibu bisa kembali bersilaturahmi dengan kami dalam kegiatan press release realisasi belanja APBN periode sampai dengan bulan Oktober 2025. Kami juga mengucapkan terima kasih atas keluangan waktu Bapak Ibu sekalian menghadiri undangan kami dalam kegiatan siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah sampai bulan November dan hari ini adalah tanggal 18. Artinya tinggal 1 bulan lebih, ya kurang lebih 12 hari lagi ya. Kita akan mengakhiri akhir tahun 2025 dan mungkin masih ada beberapa pekerjaan yang harus kita selesaikan di akhir tahun ini sesuai dengan langkah-langkah akhir tahun yang sudah kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon agar kita bisa sama-sama eh, dapat memenuhi kegiatan-kegiatan dalam langkah-langkah tersebut sehingga pelaksanaan anggaran di tahun 2025 ini mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, izinkan saya Joko Mariono, Kepala KPPN Madiun, pada siang hari ini akan menyampaikan rilis belanja APBN untuk Satker kita semuanya periode sampai dengan bulan Oktober 2025. Mohon dibantu slide-nya. Baik, langsung saja kita ke pagu dan realisasi Satker
sampai dengan bulan Oktober 2025. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sampai akhir bulan Oktober kemarin, realisasi belanja kita sudah di angka 85,90%. Dan ini sedikit ada peningkatan dibanding periode yang sama tahun lalu ya, di angka 85,71%. Namun secara YoY memang ada sedikit penurunan ya, karena secara keseluruhan dalam nominal realisasi kita sampai bulan Oktober kemarin di angka 10,4 miliar. Bapak Ibu, angka 85,90% ini berasal dari belanja pegawai yang sudah mencapai realisasi 88,58%, kemudian belanja barang 72,91%, kemudian untuk belanja modal 18,09%, bansosnya sudah 100%, dan untuk belanja transfer atau TKD sudah 87,0 atau 0%. Di keempat jenis belanja ini yang mengalami penurunan YoY adalah di belanja barang, belanja modal, dan belanja transfer. Untuk jenis belanja pegawai dan belanja bansos, alhamdulillah ya ada kenaikan ya, kenaikan realisasi di periode sekarang dibandingkan dengan periode yang lalu. Dan saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian atas sinerginya, atas kolaborasinya sehingga realisasi belanja kita sampai akhir bulan Oktober sudah di atas 80%. Mudah-mudahan dengan sisa waktu yang ada ini nanti semuanya bisa merealisasikan di atas 95%. Dan saya yakin itu. Kita lanjutkan dengan realisasi per KL. Bapak Ibu sekalian, jika realisasi belanja APBN ini diukur berdasarkan KL, maka berturut-turut untuk realisasi yang paling tinggi itu ada di Kejaksaan RI, itu sudah 89,53%, disusul KPU, Mahkamah Agung, Kemenak, Kementerian Pertahanan, Polri, BPS, LPP, Kemenim, nah Kak, susah ini. Kemenim IMIPAS ya, Kemen IMIPAS. Kemudian ATR BPN, Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan ke Kemendikti. Untuk Bawaslu ini karena Satker baru, yang baru memulai kegiatan, di sini realisasinya di akhir bulan Oktober kemarin belum ada. Next. Kemudian untuk realisasi per satker ini kami bagi menjadi 4 klaster. Untuk yang klaster pagu lebih dari 50 miliar, itu capaian tertinggi ada di Kemenak Magetan, ya, itu sudah 95,86%. Kemudian disusul Kemenak Ponorogo, kemudian Kemenak Kota Madiun, Kemenak Kabupaten Madiun, dan Lanut Iswahyudi. Jadi yang mendominasi di sini adalah teman-teman di Satker kantor Kemenak ya. Kemudian untuk klaster 10 sampai 50 miliar, realisasi tertinggi dicapai oleh Kejari Ngawi dengan realisasi 92,79%. Disusul Kejari Kota Madiun, Kejari Kabupaten Madiun, Depohar 60, dan Kejari Ponorogo. Nah, untuk klaster ini yang mendominasi adalah teman-teman dari Satker Kejari. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas upayanya ya mencapai realisasi tersebut. Kemudian untuk klaster Pagu 1 sampai 10 miliar, realisasi tertinggi ada di Pengadilan Agama Ngawi sebesar 95,97%, disusul MTSN 3 Matan, kemudian PN
Kabupaten Madiun, kemudian PN Madiun, dan Dilmil 13 di Madiun. Terima kasih juga apresiasi kami untuk Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir untuk klaster Pagu, Satker yang kurang dari 1 miliar, realisasi tertinggi ada di PA Ponorogo 95,77%, disusul PA Madiun, kemudian PA Magetan, Kemenak Kabupaten Magetan, dan MTSN 6 Madiun. Selamat untuk Bapak Ibu sekalian atas capaian realisasi tertinggi di Satker masing-masing. Next. Kemudian untuk realisasi per wilayah, ya, karena wilayah kerja KPPN Madiun itu ada 5, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, maka untuk realisasinya di Kota Madiun, ya rata-rata sampai dengan bulan Oktober itu 81,33%. Ini ada 34 satker ya yang ada di Kota Madiun. Kemudian di Kabupaten Madiun itu ada 33 satker. Rata-rata realisasinya 86,08%. Di Ngawi itu ada 32 satker. Rata-rata realisasinya 84,07%. Kemudian di Magetan ada 29 satker, realisasinya rata-rata 88,97%. Dan terakhir di Ponorogo itu ada 26 satker yang rata-rata realisasinya 80,99%. Next. Nah, sekarang kita masuk ke belanja transfer ke daerah. Belanja transfer ke daerah ini adalah alokasi dana transfer yang kami salurkan ke pemerintah daerah, wilayah kerja KPPN Madiun yang tadi saya sebutkan. Belanja lanjut, berapa pagu TKD sampai dengan bulan Oktober? Sampai dengan bulan Oktober, total pagu TKD yang disalurkan oleh KPPN Madiun adalah 7,57 triliun. Angka 57,57 triliun ini tersebar di 5 pemerintah daerah. Pertama di Ngawi, itu pagu TKD-nya adalah 1,87 triliun. Kemudian di Kabupaten Madiun, 1,59 triliun. Di Magetan, 1,52 triliun. Di Ponorogo, 1,84 triliun. Dan khusus di Kota Madiun, 754, sekian miliar. Lanjut, sekarang untuk realisasinya. Realisasi dana transfer ke daerah sampai dengan bulan Oktober kurang lebih telah mencapai 6,58 triliun dari pagu 7,57 triliun tadi, atau di kisaran 87%. Dan ini hampir sama Bapak Ibu sekalian untuk 5 pemerintah daerah ya. Jadi di Kabupaten Madiun 87,2%, di Ngawi 86,79%, di Magetan 87,61%, di Ponorogo 86,96%, dan di Kota Madiun ya, dana transfer yang sudah kami salurkan 85,96%. Next. Sekarang kalau dirinci dana transfer tadi itu ada menjadi, kalau dirinci menjadi 2 ya, ada dana transfer umum dan dana transfer khusus. Untuk dana transfer umum jenis DAU, dana alokasi umum yang sudah kami salurkan di pemerintah daerah lingkup KPPN Madiun, total realisasinya adalah 4,1 triliun. Dan ini ada di kisaran 90,08%. Dan ini hampir sama juga Bapak Ibu sekalian
untuk 5 pemerintah daerah ya, DAU yang sudah kami salurkan. Misalnya di Ngawi itu sudah salur 89,94%, di Kabupaten Madiun kurang lebih sama 89,95%, di Magetan juga hampir sama 89,99%, di Ponorogo itu sudah 90,42%, dan di Kota Madiun 90,02%. Next. Selanjutnya dana bagi hasil. Untuk dana bagi hasil yang sudah kami salurkan sampai dengan bulan Oktober itu kurang lebih di kisaran 79,99%. 79,99% ini terbagi di Kabupaten Madiun itu sudah tersalur DBH 80,43%. Kemudian di Ngawi 80,44%, di Magetan 81,31%, di Ponorogo 81,27%, dan di Kota Madiun 75,48%. Hanya di Kota Madiun yang realisasi DBH-nya masih kecil ya dibandingkan dengan daerah yang lain. Next. Kalau tadi dana transfer umum, ini adalah dana transfer khusus. Untuk dana transfer khusus DAK fisik sampai bulan Oktober 2025 yang sudah kami salurkan secara total itu di kisaran 78,41%. Dengan rincian, kalau ini memang nggak sama Bapak Ibu sekalian ya. Ada yang cepat dalam penyaluran, ada juga yang kurang cepat gitu ya. Di Kabupaten Madiun, dak fisik yang sudah kami salurkan itu di angka 91,09%. Dan ini terbesar Bapak Ibu ya. Kemudian untuk Ngawi 67,19%, di Magetan itu 54,83%, dan ini yang terkecil atau terendah. Kemudian di Ponorogo 85,19%, dan di Kota Madiun 75,40%. Lanjut untuk dana transfer khusus berikutnya yaitu yang DAK non fisik. Ya. DAK non fisik ini kami bagi dua. Yang pertama ini DAK non fisik yang BOK dan BOS. Untuk BOK dan BOS yang sudah kami salurkan sampai dengan bulan Oktober itu kurang lebih di angka 98,14%. Jadi sudah hampir selesai ya. Untuk Kabupaten Madiun, BOK dan BOS yang sudah kami salurkan itu kurang lebih 97,71%, kemudian di Ngawi 98,50%, di Magetan 98,21%, di Ponorogo 98,08%, dan di Kota Madiun 98,17%. Jadi hampir sama ya satu daerah dengan daerah yang lain karena memang sifatnya rekomendasi. Next. Untuk dana transfer khusus dak non fisik selain BOK dan BOS itu sudah kami salurkan sekitar 60,9%. Jadi ini belum maksimal Bapak Ibu ya. Di Kabupaten Madiun ya, untuk selain BOK dan BOS sampai Oktober itu yang sudah kami salurkan 57,51%, kemudian di Ngawi 57,89%, di Magetan 62,85%, di Ponorogo 74,3%, dan di Kota Madiun 51,96%. Selanjutnya setelah dana transfer umum, dana transfer khusus, tadi BOS, BOK, dan juga yang selain BOS dan BOK, maka selanjutnya adalah dana desa. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk dana desa sampai dengan bulan Oktober
2025. Realisasi yang sudah kami salurkan itu secara keseluruhan di kisaran 93,50%. Dengan rincian di Kabupaten Madiun sudah tersalur 100%, kemudian di Ngawi 96,37%, di Magetan 97,49%, dan di Ponorogo 80,15%. Lanjut. Nah, ini terakhir Bapak Ibu sekalian, insentif daerah. Realisasi insentif daerah sampai dengan bulan Oktober 2025 secara total yang sudah kami salurkan ke 5 pemerintah daerah wilayah kerja Kabupaten Madiun adalah 92,26%. Terdiri dari penyaluran di Kabupaten Madiun itu sudah 100%. Oh, sudah 100% semua Bapak Ibu ya. 100% semua. Ya. Jadi di Kabupaten Madiun, kemudian di Kabupaten Ngawi, di Kabupaten Magetan, Ponorogo, dan Kota Madiun semuanya sudah tersalur 100%. Jadi untuk realisasinya ini juga sebenarnya sudah 100% ya. Realisasi 97,35, dari Pagus 97,35. Mohon maaf, ini ada sedikit tipu ya. Jadi realisasinya sudah 100%. Next. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian, press release realisasi belanja APBN periode sampai dengan bulan Oktober tahun 2025 untuk Satuan Kerja dan Pemda wilayah KPPN Madiun. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan informasi untuk Bapak Ibu sekalian, untuk bahan evaluasi, untuk bahan pengambilan keputusan, atau untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Wabil khusus untuk Bapak Ibu sekalian, bagi yang realisasinya masih bisa diakselerasi, mumpung masih ada waktu, ya silahkan nanti dikoordinasikan dengan staf pengelola keuangan masing-masing. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf sekiranya dalam penyampaian press release ini ada kekhilafan dari saya. Akhirul kalam. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Haji. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Joko atas paparan yang telah diberikan. Gamblang sudah kita ya terkait dengan realisasi belanja BPPN baik DIPA ataupun yang dari TKD. Ya. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk memberikan respon atas paparan yang telah disampaikan oleh Pak Joko ataupun pertanyaan ataupun masukan. Monggo silakan Bapak Ibu. Bila ada respon Bapak Ibu, saya hitung sampai 7 kali, mulai dari angka 4 ya. 4, 5, 6, 7. Artinya kita sudah sangat paham dan tidak ada kendala ataupun tantangan di akhir tahun 2025 ini ya Bapak Ibu dalam merealisasikan ataupun membelanjakan kegiatan-kegiatan pemerintah yang ada di kewenangan Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu, baiklah bila tidak ada respon, tanggapan atau pertanyaan, maka kita akan akhiri press release pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya, saya minta bantu Bapak Ibu untuk open kamera ya. Kita sama-sama berfoto ya Bapak Ibu. Mohon diberikan senyum yang paling ceria pada siang hari ini ya. Nanti teman-teman akan ngambil screenshotnya ya untuk dokumentasi pada siang hari ini. Monggo silakan di open kameranya ya. Mas Gema, minta tolong. 1, 2, 3. Kemudian saya juga minta bantu Bapak Ibu semuanya, jangan lupa untuk melakukan presensi yang telah disampaikan melalui grup WA dan juga di chat.
di Zoom meeting ini ya, minta bantu untuk melakukan presensinya. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya telah meluangkan waktu pada kegiatan kali ini dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan terus kita bersama menggenjot sisa realisasi ataupun sisa pagu ya untuk mengejar realisasi pada akhir tahun ini tentunya dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terakhir makan kuaci sambil berdiri. Saya Oke. Sutono Aji mohon undur diri. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Matur Nggih, suwun. monggo matur suwun Suwun, Pak Joko, Refli, Bapak Refli Ibu. muncul ini. Bu Yuni, Pak Khairul Anam, coba lagi nih. Bapak Ibu semuanya, terima kasih kehadirannya. Monggo dilanjut Sama. dengan aktivitas Terima kasih Pak masing-masing. Joko, sehat selalu. Amin, amin.